Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Nah, di pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-23 ya. Nah, di pertemuan yang ke-23 ini kita akan membahas tentang isim-isim yang marfu ya. Isim-isim yang marfu. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Nah, perhatikan di sini al-marfu'atul asma'i. Isim-isim yang marfu. Nah, perhatikan isim-isim yang marfu itu ada 7 di sini ya. Al-marfu'atu sab'atun. Iya, isim yang marfu itu ada 7. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Kalau kita terjemahkan secara sederhana artinya adalah pelaku ya atau subjek. Kemudian naibul fa'il ya. Naibul fa'il itu pengganti subjek atau pengganti daripada pelaku. Kemudian mubtada yang di awal kalimat, khabar itu keterangan daripada mubtada ini. Kemudian isim kana wa akhwatuha, nanti ada penjelasannya ya. Kemudian khabar inna wa akhwatuha. Kemudian at-tabi'u lil marfu'. Nanti akan kita jelaskan satu persatu dari isim-isim yang marfu' ini. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-23 ini kita akan membahas yang poin pertama ini ya. Yang kita bahas yang poin pertama yaitu al-fa'ilu, pelaku atau subjek ya. Baik. Perhatikan di sini al-fa'ilu. Jadi fi'il itu ada al-fa'il itu pelaku itu ada 2 ya, subjek itu ada 2. Ada yang pertama az-zahiru, ada ad-dhamiru. Ad-dhamirun, az-zahirun dan dhamirun. Zahirun itu artinya adalah jelas, nampak, pelakunya nampak, kita bisa baca. Contoh, sa'ala ustadzu. Ustadz bertanya. Nah, siapa pelakunya di sini? Ustadzu. Ini kan nampak ya. Kita bisa baca, kita bisa lihat di tulisannya. Makanya kita namakan zahir. Shallal waladu. Ya, seorang anak telah salat. Nah, al-waladu kita bisa baca ya. Nah, ini namanya zahir. Kemudian bakat Maryam. Maryam menangis. Siapa menangis? Maryam. Maryam sini kita bisa baca, kita bisa lihat tulisannya. Namanya zahir. Berarti pelakunya, subjeknya kelihatan, nampak. Kalau dhamir, subjeknya enggak kelihatan, tertutup, terwakilkan. Contoh di sini katabat. Dia telah menulis. Pelakunya enggak kelihatan, dia hanya diwakilkan dengan ta di sini. Yang menulis ini perempuannya. Jalasat, dia telah duduk, perempuan. Ini pelakunya enggak kelihatan seperti ini, Maryam ya. Kemudian kharajna, kami telah keluar. Ini kami. Ini enggak kelihatan. Dhamir atau digantikan. Atau ya. Ashrobu, saya minum. Ini kan enggak kelihatan kan? Nah, orangnya, nama orangnya. Nah, di sini diwakilkan ashrobu. Ya, di sini ana. Tashrobu, kamu minum. Kamu sedang minum. Nggak kelihatan siapa pelakunya. Nah, di sini pelakunya anta. Ini namanya dhamir. Kata ganti. Kemudian yashrabuna, mereka sedang minum. Ini nggak kelihatan ya. Ini hum, mereka. Yashrabuna. Jadi paham ya?
Kemudian bentuk kata tunjuk, uktub, tulislah. Ini sebenarnya anta di sini ya. Iqra, bacalah, i'lamu, ketahuilah. Ini banyak ya, antum. Nah, jadi al-fa'il, pelaku itu ada dua. Ada yang jelas, yang nampak, az-zahir, kelihatan. Kemudian ada ad-dhamir, sebagai kata ganti saja. Pelakunya enggak kelihatan. Bisa dipahami ya, untuk pembagian ini, yang zahir dan dhamir. Baik, kita lanjut berikutnya. Perhatikan di sini ketentuan-ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu'. Apa maksudnya? Fa'il harus selalu marfu'. Fa'il selalu barisnya dhammah secara umum itu ya. Tapi ada juga yang dhammatul muqaddarah karena ada huruf sakit di situ. Kemudian yang kedua adalah fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Apa maksudnya? Fa'il didahului oleh fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu maksudnya adalah kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Jadi paham ya? Misalkan pergi, itu kan kata kerja aktif. Zahaba Ahmad, Ahmad pergi. Nah, kemudian fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Nanti kita akan berikan contohnya ini ya, setelah pembahasan ketentuan ini. Bila fa'il itu sulit dicari, maka kita gunakan pertanyaan apa atau siapa. Misalkan, apa yang dilakukan? Apa yang dia lakukan? Atau siapa yang melakukan? Nah, kita akan tahu, oh, fa'ilnya ini, pelakunya ini. Kemudian, bila fa'ilnya mu'annas, bila pelakunya itu mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas juga. Jadi, kalau pelakunya itu perempuan, maka kata kerjanya mengikut perempuan juga. Maksudnya gitu ya. Contoh yang pertama, yang bagian A, bila fi'il madi dengan tak mati, seperti sholahat. Ini untuk perempuan ya. Bila fi'il mudhari dengan tanda di awal seperti tasluhu, ini ta ini untuk perempuan. Jadi kata kerja mengikuti daripada fa'il, mengikuti daripada pelaku. Kalau laki-laki maka kata kerjanya laki-laki. Kalau perempuan kata kerjanya perempuan. Nah, kita akan berikan contohnya ya. Bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Apa maksudnya ini? Jadi kalau kita buat kalimat, misalkan ada Ahmad, Ismail, dan Usman pergi. Jadi kita tidak menggunakan yazhabuna, Usman, Ismail, dan tadi yang satunya, 3 orang tadi. Tapi cukup menggunakan kata yazhabu saja, bukan yazhabuna. Karena kita mulai kata kerjanya di awal. Ya, yazhabu. Maka walaupun bentuknya 2 jamak, tetap kata kerjanya bentuk mufrad, bentuk satu. Ketika kata kerja itu di awal kalimat. Jadi paham ya? Tapi kalau bukan di awal kalimat, diawali dengan fa'il, diawali dengan subjek, di awal misalkan 3 orang berjalan, Ahmad, Usman, wa Ismail, yazhabuna. Harus pakai yazhabuna. Karena dia bukan di awal kalimat. Dimulai dengan fa'il. Tapi kalau dimulai dengan fi'il, dia bentuk mufrad. Bentuk satu. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan berikan contohnya. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bihi atau objek. Jadi fa'il tidak selalu berdampingan dengan fi'il. Akan tapi biasa juga dia ditempatkan setelah objek, maf'ulun bihi. Baik, kita contohkan di sini, perhatikan mislu hadarul waladu. Nah, tadi ketentuan pertama bahwasanya fi'il selalu marfu. Ini namanya marfu. Ya, dhammah. Secara umum ya. Hadarul waladu. Tapi kalau 2 orang, marfu'nya dengan alif ini. Hadarul waladani. Ya. Kalau perempuan tadi dikatakan kalau
pelakunya perempuan, al-bint itu kan perempuan kan, maka kata kerjanya mengikut juga jadi bentuk perempuan, tambahkan ta, hadratil bint. Sama ini hadratil bintani, 2 orang. Fa'ilnya kalau 1 orang dhammah, kalau 2 orang alif. Jadi paham ya? Kemudian bentuk jamak yazhabul auladu. Ya. Yazhabul auladu. Ini jamak taksir ya. Dhammah. Tazhabul banatu. Nah, perhatikan di sini, walaupun bentuk banyak ya, bentuk banyak kalimatnya, ini aulad kan banyak, sementara yazhabu 1 orang. Maka ketika kata kerjanya dibentuk dimulai di awal, maka dia nggak perlu pakai yazhabuna, cukup yazhabu saja kalau di awal, walaupun bentuknya musanna dan jamak. Ini ya, sama dengan perempuan, hadratil bintani, nggak perlu pakai kata kerja bentuk 2. Di sini juga tazhabu, kalau banyak kan tazhabna, nggak perlu pakai tazhabna, kita pakai saja tazhabu untuk anti. Karena dimulai dengan kata kerja, walaupun bentuk jamak al-banat, tapi kata kerjanya tetap bentuk satu. Ini harus dipahami. Tapi kalau dimulai dari fa'ilnya dulu, maka kata kerja mengikut fa'il. Itu ya. Contoh berikutnya, sa'alan nabiyyar rajulu. Seorang pemuda bertanya kepada Nabi. Nah, ini maf'ulun bihi. Pemuda ini menanya kepada Nabi. Jadi terkadang fa'ilnya itu di antara maf'ulun bihi. Ini maf'ulun bihi, ini fa'il, terpisah. Contoh yang lain, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hambanya lah ulama. Ini ulama fa'il di akhir kata kerjanya yakhsha. Kan? Jadi fi'il tidak selalu bersama dengan fa'ilnya, tetapi kalanya terselang oleh kalimat lain. Ini ya. Kemudian berikutnya, sa'alani zata yaumin rajul. Nah, ini sama ya. Sa'ala, kata kerjanya, telah mana? Seorang telah bertanya kepadaku, zata yaumin, sa'alani zata yaumin rajulan. Seorang pemuda bertanya kepadaku di suatu hari, seorang pemuda bertanya kepadaku. Ini diselang oleh kalimat zata yaumin. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Yadkhulu, masuk. Fa'ilnya mana? Siapa yang masuk? Mukmin. Mu'minun. Diselang oleh kata al-jannah, illah. Jadi paham ya? Kemudian wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Wa idzi betala, mana fa'ilnya? Rabbuhu. Ya. Kemudian qad ja'akum rusuluna. Qad ja'a, telah datang. Sungguh telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasul. Rasul ini fa'il. Rasuluna, rasul kami. Jadi paham ya? Seperti ini. Bagi yang belum paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut berikutnya, at-tamrin sahih ma tarahu khata'an. Benarkan apa yang kamu lihat salah. Perhatikan di sini, safara ummuka ila Jakarta. Ibumu bersafar ke Jakarta. Kalimatnya salah. Di mana yang salah? Ummuka, ibu. Bentuk perempuan. Maka di sini harusnya safarat, karena fi'il madi. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini yazhabu ukhtuka, apa di sini ya? Nomor 2, zahabat tajirani ila suqi. 2 orang pedagang pergi ke pasar. Di mana yang salah? Kata zahaba. Zahaba ini kan untuk 2 orang. Tajiran juga 2 orang kan? Tapi kalau dimulai dengan kata kerja, cukup bentuk mufrad saja, bentuk 1. Tidak boleh bentuk 2. Jadi di sini hanya zahaba. Yang salah itu nggak ada, harusnya nggak ada alifnya di sini ya. Raja'al bintani minal madrasati.
dua orang pemudi, dua orang anak pulang dari sekolah. Nggak perlu pakai roja'ah, ya. Ini salah ya. Karena binta ini perempuan, maka di sini harus pakai roja'at. Dipakaikan tak perempuan. Hiya, roja'at. Bentuk satu saja ya, karena diawali kata kerja. Kemudian yang ketiga, yarqudunal banatu ala sarir. Anak-anak perempuan itu duduk di atas ranjang, ya. Nah, di mana yang salah? Yarquduna. Yarqudna. Afwan, bukan yarquduna, yarqudna. Ya. Di sini bentuk perempuan, bentuk banyak, tidak perlu pakai kata kerja bentuk banyak karena diawali dengan kata kerja hanya cukup dengan tarkudu yang bentuk anti, ya. Tarkudu albanatu ala sarir. Anak perempuan itu duduk di atas ranjang tempat tidur. Kemudian yang kelima, yarkabul musafirina as-sayyarata. Yarkabul musafirina as-sayyarata. Di mana yang salah? Musafir itu fa'il, pelaku. Fa'il selalu marfu'. Nggak boleh musafirina, harus musafiruna. Wow di sini, ya. Jamak muzakkar salim. Para musafir itu mengendarai mobil. Lanjut berikutnya, yazhabu ukhtuka ilal mustashfa. Ini ukhtun perempuan ya. Maka kita rubah. Harus di sini tazhabu. Ya. Tazhabu ukhtuka ila mustashfa. Saudarimu pergi ke rumah sakit, mustashfa. Lanjut berikutnya, tashtari akhaka al-kitaba al-jadid. Saudaramu membeli buku baru. Mana yang salah? Tashtari. Harusnya yashtari kalau laki-laki. Kalau perempuan baru tashtari. Berikutnya, yusalli abika fil masjid. Ayahmu salat di masjid. Nah, failnya yang salah ya. Harusnya abuka, pakai waw ya. Yusalli abuka fil masjid. Ayahmu salat di masjid. Kemudian roja'al qadi minal diwan. Qadi kembali dari dewan. Di sini sudah betul ya. Roja'al qadi ila roja'al qadi minal diwan. Hakim pulang dari diwan itu kantor saya lupa. Diwan kalau nggak salah itu artinya pengadilan ya, diwan. Jadi hakim pulang dari pengadilan. Lanjut, adatil fata akhahu. Ini fata laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka nggak perlu pakai ta di sini, ta untuk perempuan. Maka di sini sa'adal fata akhahu. Orang pemuda menolong saudaranya. Itu ya untuk latihan di pembahasan al-fa'il. Pembahasan tentang pelaku ya atau subjek. Terakhir di sini terjemahkan dalam bahasa Arab. Fatimah telah menulis surat. Katabat Fatimatu ar-risalata. Ayahmu telah pergi ke kebun. Zahaba
abuka ila bustani. Maryam sedang minum susu. Tashrabu Maryamu al-habla. Al-halib. Al-haliba, ya. Halib, susu. Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Yastami'ul muslimuna al-khutbata. Ya, pakai yastami'u saja bentuk satu. Karena diawali dengan kata kerja. Ayahmu telah memerintah Ali. Amara abuka aliyan. Amara abuka aliyan. Ayahmu telah memerintah Ali. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Sa'adani rajulun fis suq. Sa'adani rajulun fis suq. Catatan di sini, dalam menerjemahkan dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja, kemudian subjek. Seperti itu ya. Baik, demikian ya pembahasan kita di pelajaran kali ini tentang fa'il, pelaku. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.